V2. Before we're not gonna make it. Full power. Including the pilots on board Delta. Halo guys, kembali lagi bersama The Special Story. Kali ini kita akan mereview mengenai kecelakaan pesawat, yaitu pesawat Delta Airlines nomor penerbangan 1141. Ini adalah kejadian tragis yang terjadi di Bandara Dallas International Airport. Bermula dari persiapan untuk lepas landas. Perkenalkan, ini pilotnya, namanya adalah Larry Davis. Dia sudah 23 tahun bekerja sebagai pilot di Delta Airlines. Kopilotnya bernama Wilson Kirkland. Dia sudah bekerja selama 9 tahun di Delta Airlines. Lalu diceritakan juga seorang penumpang bernama Paul Verheiden. Dia adalah salah satu korban yang selamat yang menjadi saksi untuk menceritakan kisah tragis ini. Lalu di kokpit bagian belakang ada flight engineer bernama Stephen Judd. Dia bertugas untuk membantu pilot dan kopilot untuk membantu di bagian teknisnya. Pagi hari itu mereka bersiap untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk pesawat lepas landas. Hari itu di bandara ramai sekali dan banyak pesawat yang ngantri untuk lepas landas. Dan pesawat Delta 1141 ini berada di antrian nomor 4 di belakang 3 pesawat yang lain. Sambil menunggu antrian, mereka saling mengobrol satu sama lain. Mereka mengobrol tentang bagaimana pilot belum mengambil slip gaji, sementara kopilotnya sudah, dan mengobrol tentang tetek bengek yang lainnya. Perkenalkan juga pramugarinya, namanya Dixie Dunn. Dan ketika pramugari ini masuk ke dalam kokpit, terjadilah suasana yang makin ramai dan seru untuk mengobrol. So, what else are we going to talk about? Well, we could discuss the dating. Lalu tiba-tiba tim pemandu udara memberitahukan sesuatu kepada mereka, bahwa mereka dipersilakan untuk mendahului 3 pesawat di depannya dan bersiap untuk lepas landas di urutan pertama. Mereka pun setuju karena daripada ngantri makan waktu lama lagi, ya kan? Dan jadilah pesawat ini menjadi urutan pertama untuk lepas landas. Mereka langsung buru-buru mempercepat untuk persiapan mereka untuk lepas landas. Shoulder harness, they're on. Flaps, 15-15 green light. Flight control, tops and bottoms checked. Nav instruments. Mereka pun langsung dipersilahkan untuk lepas landas sekarang juga. Lalu ketika detik-detik akhir lepas landas, Somebody's wrong. They can get engine failure. We're not gonna make it. pesawat itu gagal lepas landas dan malah jatuh, hancur, dan terbakar. 108 orang penumpang berusaha keluar dari pesawat yang penuh dengan api dan asap. Saat itu semua penumpang masih hidup dan segera berjejal keluar untuk berebut keluar dari pesawat. Kesaksian penumpang yang selamat bahwa saat itu keadaan sangat gelap dan penuh dengan asap yang sangat mematikan dan sulit bernapas. Tim penyelamat bandara segera bergegas ke lokasi kecelakaan. 94 penumpang berhasil selamat termasuk para pilot, sementara 14 orang meninggal karena menghirup asap beracun.
termasuk pramugari yang bernama Dixie Dan juga meninggal. Tim investigasi sangat cepat datang ke lokasi kejadian untuk mencari tahu penyebab dari gagalnya pesawat ini untuk lepas landas. Penyelidik mulai memeriksa sisa puing Boeing 727 ini. Landasannya sangat panjang dan cuaca pun normal, jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk pesawat ini gagal lepas landas. Pasti ada sesuatu yang salah dengan pesawat atau konfigurasinya. Dari temuan di TKP, mereka menyimpulkan bahwa begitu pesawat memasuki landasan, pesawat itu tidak bisa terbang, ekor pesawat terseret dan sayap kanannya menabrak landasan. Lalu mereka mulai menghitung berat total pesawat. Beratnya 71,5 ton. Sementara berat maksimum yang diperbolehkan adalah 80 ton. Masih dalam batas wajar. Lalu kemungkinan yang kedua adalah tangki bahan bakar tidak seimbang. Jadi mereka mulai mengukur tangki bahan bakar pesawat itu. Pesawat Boeing 727 memiliki 3 tangki bahan bakar. Jadi kalau tangki bahan bakarnya tidak seimbang, maka pesawat pun akan tidak seimbang dan sulit dikendalikan. Dan saat mereka menghitung angkanya, ternyata tidak ada masalah. Semua tangki bahan bakar seimbang. Jadi berat total pesawat dan tangki bahan bakar bukan penyebab kecelakaan ini. Lalu mereka mulai mencari penyebab yang lain, yaitu bisa jadi adalah masalah vortisitas. Pesawat akan menghasilkan vortisitas yang berbahaya bagi pesawat yang di belakangnya jika berjarak terlalu berdekatan. Jadi, apakah pesawat ini lepas landas terlalu cepat sehingga terlalu dekat dengan pesawat yang di depannya? Mereka berhitung bahwa ketika pesawat ini akan lepas landas, pesawat yang di depannya sudah berjarak 2,13 km. Sementara syarat jarak minimal antar pesawat adalah 1,83 km. Jadi jarak pesawat memenuhi syarat. Ternyata pesawat itu tidak terlalu cepat untuk lepas landas. Jadi apa dong penyebabnya? Berat pesawat bukan. Tangki bahan bakar bukan. Vortisitas juga bukan. Terus apa dong? Para investigator menemui jalan buntu sampai mereka menemukan foto yang ini. That photo. Itu adalah foto sirip pesawat dan tampaknya sirip pesawat itu tidak diturunkan. Sementara pesawat itu harus menurunkan sirip agar pesawat itu bisa terangkat ke udara dan bisa lepas landas. Tapi mereka tidak menemukan bukti di recorder pesawat. Karena ternyata recorder pesawat itu sudah ketinggalan zaman dan tidak merekam informasi-informasi secara lengkap. Jadi sulit untuk dibuktikan waktu itu sirip pesawat diturunkan apa tidak. We need to speak to the crew. Jadilah mereka memutuskan untuk memanggil pilot untuk diinterogasi. Dan salah satu pertanyaan yang penting adalah, apakah Anda sudah menurunkan sirip pesawat sebelum lepas landas? Dan si pilot segera menjawab, tentu saja kami menurunkan sirip pesawat. Oke, baiklah, kata penyelidik. Lalu penyelidik bertanya lagi, apakah ada kejanggalan lain yang dirasakan? Dan pilot menjawab bahwa dia mendengar 2 kali ledakan tepat setelah roda dinaikkan. Seperti ada dorongan balik dari pesawat. Untuk diketahui, dorongan balik pesawat adalah tenaga yang dipakai ketika pesawat mendarat untuk memperlambat pesawat. Jadi, apakah
suara ledakan itu berasal dari mesin yang tiba-tiba mengalami dorongan balik, karena jika pesawat mengalami dorongan balik ketika akan lepas landas, maka sudah dipastikan akan terjadi bencana. Dan ketika para penyelidik ini mengecek mesin dorong balik itu, ternyata mesin dorong balik itu baik-baik saja. Mesin itu masih di tempat semula dan dipastikan tidak terjadi dorong balik pada pesawat. Lalu, apakah pilotnya mengarang cerita? Dugaan terkuat sekarang ada pada sirip pesawat yang tidak diturunkan. Lalu mereka memutuskan untuk mendengar suara rekaman di kokpit. Mereka segera mendengar obrolan para pilot yang tidak ada hubungannya dengan penerbangan. Gentlemen, how's it going in here? Is that the flight? Sontak mereka terkejut mendengar suara wanita di dalam kokpit. Peraturannya adalah pilot tidak boleh membicarakan hal yang lain di luar penerbangan. Apalagi sampai pramugari masuk ke kokpit. Dari suara rekaman tersebut, penyelidik mengetahui bahwa mereka terkejut ketika pengendali lalu lintas menyuruh mereka maju ke antrian pertama untuk lepas landas. Jadi ketika mereka asik ngobrol karena antrian masih lama, tiba-tiba disuruh maju paling depan, sehingga mereka kaget dan terbayanglah, terburu-buru, tergesa-gesa. Dan mereka melaksanakan checklist persiapan take off hanya dalam waktu 90 detik. Jadi kemungkinan besar karena mereka terburu-buru mempersiapkan segala sesuatunya sehingga melupakan hal terpenting, yaitu membuka flaps atau sirip sayap pesawat. Jadi kesimpulannya adalah mereka tergesa-gesa karena obrolan yang tidak penting, ditambah lagi pramugari di dalam kokpit, sehingga pilot menjadi tidak fokus untuk mempersiapkan checklist untuk take off. Untuk membuktikannya, mereka akan melihat jack screw. Jack screw adalah baut yang mendorong sirip pesawat untuk terbuka dan tertutup. Jadi posisi jack screw akan membuktikan saat itu sirip pesawat dalam keadaan terbuka atau tertutup. Nah, ini dia jack screw-nya. Kita lihat. Ini posisi jack screw di sini. Jadi bisa dipastikan bahwa posisi flaps atau sirip sayap itu dalam keadaan tertutup atau tidak diaktifkan. Karena kalau memang diaktifkan, posisinya akan di sini. Jadi sekarang cukuplah bukti bahwa sirip sayap tidak dibuka sebelum lepas landas. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa pilot berpikir bahwa dia sudah membuka siripnya? Dan penyelidik memutuskan untuk mendengarkan kembali rekaman suara di kokpit. Dan mereka sangat terkejut ketika semua checklist untuk take off disebutkan dengan sangat cepat. Is complete. That was fast. They're on. Flaps. 1515 green light. Luar biasa, seolah itu hanya disebutkan dan bukan dicek satu persatu. Penyelidik yakin dengan kecepatan seperti itu, mereka tidak bisa atau tidak sempat untuk memanjangkan sirip atau bahkan untuk sekedar memeriksanya. Jadi pilot itu harus fokus dalam memeriksa checklist. Kalau ngechecklist sambil ngerumpi, apalagi ada pramugari yang nggak fokus. Jadi di sini terbukti bahwa pilot sudah teralihkan oleh pembicaraan yang tidak penting dan melupakan hal yang sangat penting, yaitu membuka sirip. Misteri ini akhirnya terpecahkan. Checklist yang terburu-buru membuat pilot berpikir bahwa dia sudah membuka sirip, padahal nyatanya tidak. Dan sekarang ada satu lagi pertanyaan penting. Mengapa alarm pesawat tidak berbunyi ketika sirip tidak dibuka? Di rekaman itu tidak ada bunyi alarm.
seharusnya bunyi alarm itu sangat bising dan itu akan terus berbunyi tanpa henti. Kalau ada alarm itu, mungkin itu bisa menyelamatkan mereka dari kecelakaan. Dan setelah dites, ternyata sistem alarm pesawat itu rusak. Dan setelah dilihat lagi lebih dekat, ternyata sistem saklarnya karatan. Tanpa sirip sayap yang dipanjangkan, mustahil pesawat itu akan bisa lepas landas. Akibat kecelakaan itu, Kapten Larry Davis dan kopilot Wilson Kirkland sudah dipecat dari Delta Airlines. Dan bagi orang-orang yang selamat, itu adalah pengalaman yang sangat traumatis sekali. Kritik dan saran dari NTSB untuk mencegah kecelakaan ke depannya adalah memperketat prosedur checklist dengan melihat secara visual dan memastikan tidak ada satupun yang terlewat. Mereka juga menyarankan kepada Boeing 727 untuk memeriksa secara menyeluruh pesawat mereka agar sistem alarm dipastikan tidak rusak. Thanks for watching and bye-bye.